Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Suryani. Pada kali ini, eh, video pembelajaran yang akan saya sampaikan itu mengenai bahasa pemrograman C++ lagi. Cuman program yang kali ini kita bahas adalah program untuk memeriksa suatu kalimat, yaitu palindrom atau enggak. Nah, jadi palindrom itu yang simetris kalimatnya. Jadi kalau seandainya kayak malam, dibalik juga bakal jadi malam gitu. Itu palindrom. Kalau enggak, kalimat pasif lainnya gitu kan. Jadi ini soalnya adalah buatlah program untuk melihat apakah suatu string, kalimat atau kata bersifat palindrom atau tidak dengan menggunakan function rekursif. Jadi yang akan kita bahas di sini program dengan pemutaran rekursif. Dengan catatan, palindrom adalah satu angka atau kalimat yang akan sama saja jika dibaca dari kanan maupun kiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mereka simetris. Kalimat atau kata simetris, baik spasi, titik ataupun apapun. Seperti biasa, saya di sini akan menjelaskan sudokutnya dulu. Dan setelah sudokut saya akan menjelaskan program, kemudian saya akan menjelaskan flowchartnya. Di sini ada var, pendeklarasian variabel, di mana variabel yang akan kita gunakan untuk wadah nanti bernama input. Input ini bertipe data string. Nah, jadi input ini nanti akan kita periksa. Input ini, jadi kan itu kalimat kan ya, gak mungkin bertipe data integer untuk bilangan gitu kan ya. Kemudian L ini untuk integer. Kenapa? L ini nanti akan menghitung panjang dari kalimat tersebut untuk menentukan apakah kalimat ini simetris atau enggak gitu kan. Jadi kita begin getLine input. Nah, jadi getLine fungsi dari getLine input ini adalah kita kan input memasukkan sebuah kalimat atau kata di input kan. Nah, jadi getLine ini buat membaca spasi gitu ya. L input length. Jadi kode input length ini untuk panjang dari kalimat yang ada di variabel input, panjangnya itu berapa. Nah, jadi panjang itu berupa angka gitu kan, panjangnya entah 4, entah 5, entah 6, seperti itu kan. Kemudian if periksa, kita masuk ke sini ya, if periksa input 1 L sama dengan true, maka write palindrom, atau kalau enggak dia write bukan. Jadi di sini kita akan memasukkan fungsi ini. Fungsi namanya fungsi periksa ya, dengan parameternya adalah input ya yang akan diperiksa tadi 1, kemudian L. Nah, kita langsung aja masuk situ. Apakah I? Nah, jadi 1 itu I ya. Apakah I kurang dari sama dengan L? Kalau iya, kan 1 ya, 1 kurang, seandainya inputnya itu A, B, C, B, A, 5. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Karena iya, kalau iya dia lanjut ke sini. Apakah input I min 1 tidak sama dengan input input L? Begitu. Kalau enggak, nanti dia akan else return periksa input ini I-nya plus 1 tadi, I-nya 1, jadi I-nya sekarang 2, L-nya seperti tadi. Karena L tadi sudah min I ya. Seperti itu. Kemudian keluar dari if yang pertama, kalau seandainya if yang ini benar, dia akan menjalankan ini. Kalau enggak, dia akan kasih ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasan lanjutnya kita enakan jelas ini program aja kali ya. Karena sudokutnya kan masih campuran bahasa Pascal dan manusia. Oh, maaf, saya belum mau menjelaskan tadi. Sudokut itu kan gunanya untuk mempermudah logika pemrograman seorang programmer. Gitu. Pertama, include IOStream.
di mana input IOStream ini akan kita gunakan sebagai header. Kemudian using namespace std ini merupakan untuk memanggil library ya. Kemudian boolean periksa, di mana ini tuh fungsi yang namanya periksa, tapi tipe datanya boolean. Seperti itu. Nanti dia tuh berarti dia fungsi ini cuma mengembalikan 2 return, kalau ndak true ya false, seperti itu kan. Ini parameternya. Coba kita langsung ke in main. Ini kan string input L, kemudian cetak kata input ini. Kita masukin input seandainya ABCBA, kemudian L sama dengan input length, input tadi kan nama variabelnya, length itu panjangnya kan, jadi 5. Outputnya tadi periksa ini. Oke, kita masuk sini. Katanya ABCBA 1, 5. Apakah 1 kurang sama dengan 5? Iya. Nanti dia di sini periksa apakah inputnya tadi input I-1. Kalau 1 dikurang 1 ya 0 kan. Tidak sama dengan input L 5 dikurang 1. Jadi dia itu yang depan sama yang belakang gitu kan. Kalau nggak sama dengan berarti dia return false. Kalau nggak, karena nggak kan kata A, B, C, B, A. Berarti A sama kan. Jadi dia nggak return false, tapi dia return periksa lagi. Dia periksa terus. Inputnya tadi jadi 2 kan. Terus L. Nah, jadi dia ini akan turun. Yang kedua sama yang ke 5, 4. Seperti itu kan. Nanti dia diperiksa semakin ke tengah gitu. Kalau seandainya dia nggak nemuin di sini, di mana hurufnya itu sama semua, nanti dia akan mereturn nilai true. Kalau dia sudah mereturn nilai true, nah kita masuk sini. Kalau yang if periksa input ini sama dengan true, maka cetak palindrom. Berarti yang kita periksa tadi itu adalah palindrom. Sebuah kalimat yang palindrom. Jadi seperti itu. Kemudian akhiri program. Kalau enggak ya dia cetak bukan palindrom. Tuh. Jadi seperti itu untuk program yang ini. Kita lanjut bahas flowchartnya. Nah, karena ini kan ada 2 fungsi ya, berarti flowchartnya ada 2 juga. Ini in main, yang ini tadi fungsi periksa. Kita mulai dari start, kemudian input. Ini kita input ya. Kalau masih ingat bentuk-bentuk untuk flowchart atau bagan alir ini, di video-video sebelumnya pernah saya bahas dan pernah saya ungkit. Kalau untuk mulai sama akhir itu oval, jajar genjang untuk input output, kemudian persegi itu untuk proses, belah ketupat untuk pernyataan kondisi. Kalau di sini itu yang kita gunakan. Kita langsung saja seperti mulai, kemudian input yang tadi L-nya diisi karena dia proses kan, panjangnya tadi periksa apa kalau iya dia cetak palindrom, kalau enggak dia bukan cetak bukan palindrom. Karena dia di sini, kita langsung masuk ke fungsi yang ini. Mulai. Apakah I kurang dari L? Iya, karena 1 kurang dari sama dengan 5 kan? Jadi dia ke sini. Input langsung diperiksa lagi apakah input I-1 tidak sama dengan input L-1. Ya, kalau enggak berarti dia return false. Tapi karena kita periksa tadi dia sama, jadi dia return periksa lagi. Nanti dia periksa lagi dengan parameter yang berbeda. Nanti dia periksa lagi sampai akhirnya dia akan return nilai true. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya dia true, dia akan mencetak kata palindrom seperti itu. Kemudian akhiri program. Mungkin itu cukup jelas untuk palindrom ini. Nah, ini adalah contoh tampilannya. ABC, D, C, B, A. Persis kan? A, B, B, C, D di tengah.
Jadi dia adalah palindrom. Ya, jadi begitu. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mengingat saya juga masih